Bapak Arisio Nugroho PTKT SI 1911, yang kami hormati Bapak Eni Abdullah DPM selaku dosen teknologi, serta rekan-rekan yang hadir pada sesi proposal kuliah ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, tepatnya di ruangan 204 pada hari Jumat 6 Maret 2026 dalam rangka seminar proposal yang akan dipaparkan oleh Saudari Aulia dan Sugiarto Majelis Penelitian Pengaruh Budaya Kerja dan Kompetensi Pegawai terhadap Implementasi Politik Manajemen pada Birokrasi Pertanahan, Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kagera. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bernama Syazahra selaku pembawa acara yang akan membantu jalannya kegiatan pada pagi ini. Izinkan saya membacakan susunan acara seminar proposal. Yang pertama, pemaparan seminar proposal. Yang kedua, tanya jawab dari rekan-rekan Taruna. Yang ketiga, pemberian tanggapan dari dosen pembanas. Yang keempat, pemberian tanggapan dari dosen pembimbing. Yang kelima, pembacaan berita acara hasil seminar proposal. Dan yang keenam, memasuki acara yang pertama, yaitu pemaparan seminar proposal kepada Saudari Aulia dan Saudari Sugiarto dan rekan-rekan presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Arisio Nugroho APTN MSc sebagai dosen pembahas saya dan Bapak F. Kamila Abdullah SPDMM sebagai dosen pembimbing saya. Izin, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Budaya Kerja dan Kompetensi Pegawai terhadap implementasi New Public Management pada Birokrasi Pertanahan, Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Untuk latar belakangnya sendiri, di sini BPM memiliki peran strategis dalam menjaga kepastian hukum hak atas tanah serta penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pertanahan. Dalam konteks reformasi birokrasi, pendekatan NPM didorong untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, pelayanan pertanahan masih menghadapi berbagai kendala, seperti prosedur yang kompleks, waktu pelayanan, biaya, serta perilaku aparatur, sehingga implementasi prinsip NPM belum berjalan secara optimal. Keberhasilan penerapan NPM juga dipengaruhi oleh faktor internal birokrasi, terutama dalam budaya kerja dan kompetensi pegawai. Meskipun demikian, kajian empiris yang meneliti pengaruh kedua faktor tersebut terhadap implementasi NPM di sektor pertanahan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh budaya kerja dan kompetensi pegawai terhadap implementasi NPM di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Penelitian ini memilih Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang sebagai lokus dikarenakan menunjukkan capaian kinerja yang tinggi, pengelolaan anggaran yang optimal, serta inovasi layanan digital yang berupa matatan atau yang biasa dikenal dengan mau tanya tanah yang mencerminkan prinsip dari NPM sendiri. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang menjadi konteks empiris yang strategis untuk mengkaji peran budaya kerja dan kompetensi pegawai dalam implementasi New Public Management di Birokrasi Pertanahan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumuskan rumusan masalah ada 3, yaitu apakah budaya kerja berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi New Public Management di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, dan yang kedua, apakah budaya kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kompetensi pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, dan yang ketiga, apakah kompetensi pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi New Public Management pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Dan untuk tujuan penelitian ini sendiri yaitu menganalisis pengaruh budaya kerja terhadap implementasi New Public Management di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Yang kedua, menganalisis pengaruh budaya kerja terhadap kompetensi pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh kompetensi pegawai terhadap implementasi New Public Management di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Untuk
untuk manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen publik bidang pertanahan, khususnya terkait implementasi new public management, budaya kerja, dan kompetensi pegawai di sektor publik. Untuk manfaat praktisnya, yaitu menjadi dasar rekomendasi bagi kantor pertanahan Kabupaten Magelang dalam memperkuat budaya kerja dan meningkatkan kompetensi pegawai guna mendukung implementasi new public management. Di sini calon peneliti menemukan ada 11 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan untuk sejumlah studi menunjukkan bahwa budaya kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas, kualitas pelayanan, dan kinerja pegawai. Hal ini ditemukan oleh Raza, Hairudin, dan Lutfia. Namun penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengkaji peran budaya kerja dalam implementasi new public management di sektor pertanahan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis keterkaitan budaya kerja terhadap implementasi new public management pada birokrasi pertanahan. Untuk variabel kompetensi pegawai terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi publik dan bahkan menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kinerja pegawai pada penelitian dahulu yang telah dilakukan oleh Mardiosa Herudin. Meskipun pada beberapa studi pengaruhnya bersifat tidak langsung, tetapi melalui employee engagement, namun kajian yang mempunyai pengaruh kompetensi pegawai terhadap implementasi new public management di sektor pertanahan masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian tersebut. Selanjutnya, untuk penelitian mengenai implementasi new public management di Indonesia menunjukkan bahwa NPM menunjukkan efisiensi, transparansi, dan kepuasan masyarakat, meskipun masih terkendala penolakan atau keengganan aparatur birokrasi untuk berubah, keterbatasan sumber daya, dan faktor struktural. Hal ini ditemukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Laksono dan Izulka pada tahun 2024, Edward DKK pada tahun 2024, Novienti dan Febioi pada tahun 2025. Di sektor pertanahan sendiri, NPM terbukti memperbaiki kualitas layanan, namun terhambat budaya birokrasi yang kaku dan kompetensi SDM yang belum merata. Hal ini ditemukan oleh Musbiram dan Isa pada tahun 2025 dan Ramadan pada tahun 2025. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, belum ada kajian yang secara spesifik menguji pengaruh budaya kerja dan kompetensi pegawai terhadap implementasi NPM pada birokrasi pertanahan, khususnya di kantor pertanahan Kabupaten Magelang, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut. Untuk gap dan mortality dari penelitian ini adalah sebagian besar penelitian NPM di Indonesia masih berfokus pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan daerah, sementara penelitian yang mengkaji implementasi NPM di sektor pertanahan masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai budaya kerja dan kompetensi pegawai umumnya dikaitkan dengan kinerja dan produktivitas, dan belum secara spesifik dianalisis pengaruhnya terhadap implementasi NPM dalam birokrasi pertanahan. Dan penelitian ini juga menguji hubungan kausal antar variabel menggunakan metode SCAN-PLS. Untuk kerangka teori sendiri, untuk variabel budaya kerja, penelitian ini berlandaskan pada grade teori budaya organisasi oleh Say dan Post-State. Pada level middle teorinya, teori perilaku organisasi menjelaskan bahwa budaya organisasi mempengaruhi sikap, motivasi, dan kinerja individu pegawai. Sementara itu, pada level applied teori, budaya kerja dalam birokrasi publik diwujudkan melalui perilaku aparatur dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik. Untuk kompetensi pegawai sendiri berlandaskan pada grade teori human capital dan kompetensi based human resource management sebagai karakteristik individu yang menentukan kinerja unggul. Untuk level middle teorinya, kompetensi dipahami sebagai determinan utama efektivitas kerja individu dalam praktik birokrasi publik. Kompetensi ASN diwujudkan dalam pelayanan publik yang berkualitas. Untuk implementasi new public management sendiri berlandaskan pada grade teori manajemen publik modern yang menekankan adopsi praktik sektor swasta dalam pengelolaan sektor publik. Pada level middle teori, reformasi birokrasi dan governance menekankan orientasi kinerja, efisiensi, dan akuntabilitas
Untuk kerangka pemikiran ini disusun berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian. Di mana kerangka pemikiran ini menjelaskan hubungan antar variabel penelitian yang masing-masing variabel penelitian ini menunjukkan beberapa indikator yang telah ditentukan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dan di mana budaya kerja memiliki 5 indikator, kompetensi pegawai memiliki 5 indikator, dan untuk implementasi new public management memiliki 5 indikator juga. Dan untuk pengembangan hipotesis, penelitian ini merumuskan ada 3 hipotesis, di mana hipotesis pertama atau H1 merupakan budaya kerja berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi new public management. Hipotesis 2 atau H2, budaya kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kompetensi pegawai. Hipotesis 3 atau H3, kompetensi pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi new public management. Dan untuk metode penelitian sendiri, di sini desain penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Tujuannya adalah menguji pengaruh budaya kerja dan kompetensi pegawai terhadap implementasi new public management. Untuk lokasi dan subjek penelitian sendiri adalah kantor pertanahan Kabupaten Magelang dengan responden seluruh pegawai kantor pertanahan Kabupaten Magelang. Untuk teknik samplingnya sendiri merupakan sensus atau total sampling. Dan untuk variabel penelitian menggunakan variabel independen yang terdiri dari budaya kerja dan kompetensi pegawai. Untuk variabel dependennya merupakan budaya kerja dan implementasi new public management. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer dengan kuesioner skala Likert 1-5. Data sekundernya sendiri dokumen instansi, SOP, Kenstra, laporan kinerja, serta dokumen lain yang berkaitan dengan implementasi new public management. Untuk analisis datanya, di sini digunakan uji validitas dan reliabilitas instrumen, dan analisis deskriptif responden, dan menggunakan SMPLS atau aplikasi Smart PLS untuk pengujian hipotesis. Evaluasi model pengukurannya menggunakan convergent validity, discriminant validity, composite reliability, dan pengujian hipotesis. Dan sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Dr. Baik, demikian laporan seminar proposal standar dari audiens. Selanjutnya saya jawab dari rekan-rekan kepada rekan-rekan yang bertanya, disilakan. Jadi silakan. Mengenai new public management. Pertanyaan saya yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan new public management dan mengapa konsep tersebut relevan dengan untuk sebagai bahan analisis birokrasi pertanahan dalam penelitian calon peneliti. Mungkin cukup. Terima kasih. Selanjutnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Daftar Hargiansyah dengan NIT 22314007. Izin bertanya untuk calon peneliti. Tadi dijelaskan oleh calon peneliti itu dengan menggunakan teknik analisis data yang SMPLS itu. Nah, pertanyaan saya, mengapa calon peneliti mengambil teknik analisis data bukan menggunakan metode analisis lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan kami berikan. Selanjutnya akan dijawab sama oleh Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu apa yang dimaksud dengan NPM dan mengapa mengambil NPM untuk penelitian tersebut? Di sini NPM merupakan paradigma dalam administrasi publik yang menekankan penerapan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta dalam pengelolaan sektor
akuntabilitas dan orientasi pada kinerja. Konsep ini digunakan dalam penelitian karena NTN relevan untuk menganalisis upaya peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan pada birokrasi pertanahan, sehingga dapat melihat bagaimana budaya kerja dan kompetensi pegawai mendukung implementasi prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, mengapa menggunakan teknik analisis menggunakan CPLS? Yaitu penelitian ini menggunakan CPLS karena metode ini mampu menganalisis hubungan kausal antara beberapa variabel serta menguji model penelitian yang melibatkan indikator-indikator dalam suatu analisis. Selain itu, CPLS juga sesuai digunakan untuk penelitian yang dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel dalam model penelitian. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemberian tanggapan dari dosen pembahas kepada Bapak Agus Yono Nugroho APTN.